Malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat seseorang atau hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita membahas modul fotokopi yang ada di hadapan Bapak-bapak, kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khaira, kepada panitia, pengurus, dan kepada bapak-bapak semuanya, hadirin atau yang menyaksikan melewati media. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Jadi salah satu bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami pribadi mengucapkan kepada seluruh pihak, seluruh yang tidak bisa disebutkan namanya, yang akhirnya alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sebenarnya bapak-bapak sudah mengetahui apa yang akan dibahas, yaitu hadis yang sangat panjang dari sahabat mulia Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Namun biasa kita di dalam belajar, di dalam pengajian, di dalam majlis ta'lim, kalaulah kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka kita akan diingatkan. Mungkin kita sudah lupa atau terkadang lalai, maka ini merupakan ada peringatan bagi kita, atau sesuatu ilmu yang baru kita ketahui. Tapi itu mustahil bagi kita yang biasa hadir di majelis ilmu tidak mengetahui bahan yang akan kita pelajari, pembahasan kita di malam ini. Karena ini biasa bagi yang mengiring jenazah, maka akan disinggung hadis tentang pertanyaan pertama kali di alam kubur. Mudah-mudahan waktu menjelang azan Isya ini menjadi waktu yang berkah, karena ini adalah sesuatu yang banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita menyebutkan poin-poinnya. Cukuplah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita agar senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu man taraka ada yang ingat? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita belajar agama tidak lain tidak bukan selain mengangkat kejahilan dalam diri kita, juga kita aplikasikan dalam amal perbuatan kita. Kita aplikasikan dalam amal perbuatan kita, sehingga dengan itu maka ilmu kita menjadi berkah. Ilmu yang Allah curahkan ke dalam hati kita menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi SAW di setiap pagi meminta 3 permintaan Nabi SAW di ba'da subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita mencoba membahas pembahasan tematik, yaitu yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. Yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. Namun sebelumnya kita akan melihat sebelum kita memasuki alam kubur, fase-fase apa saja yang kita lalui. Yang pertama, kita berada di alam ruh. Kita berada di alam ruh yang ketika itu diminta perjanjian kita, mitsaq, perjanjian kita. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 171. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, kita semuanya, Bani Adam semuanya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seluruh keturunan Bani Adam, kita semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu diminta persaksiannya. Lalu ditanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala wa syahidna. Mereka menjawab, kita yang hadir ini menjawab ketika di alam ruh, bala, kul bala, benar, benar wahai Rabb kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Jadi sudah diminta perjanjian di alam ruh. Setiap jiwa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Rabb kita. Kemudian setelah itu kita beralih perjalanan kita di alam yang berikutnya, di perjalanan berikutnya, yaitu alam rahim. Alam rahim ini mayoritas nanti mungkin pernah bapak-bapak membaca, ikhwani fiddin rahimakumullah, membaca penjelasan ulama. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam kan tidak ada dilahirkan dari rahim. Lalu bagaimana dengan istrinya Hawa? Kan tidak dilahirkan dari rahim. Nah, kalau ada yang beranggapan seperti itu, ini kita membicarakan secara umum, karena dalam proses kelahiran manusia dijelaskan oleh ulama kita. Kalau tidak salah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsirnya, yang pertama Adam itu diciptakan, kita mengetahui dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuknya, kemudian itu tanpa ada sebelumnya, tidak ada sebelumnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Hawa tidak ada ayah dan ibu. Kemudian setelah itu yang tidak ada ayah, ibu saja, yaitu Isa bin Maryam. Dan adapun secara keseluruhannya, maka kita lahir sebagaimana antara perkawinan kedua orang tua kita. Itu secara, dan ini dia yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya setiap kita seluruhnya dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu kita, dalam perut ibu kita, yaitu yang pertama fi arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah, segumpal darah, atau di riwayat yang lainnya
selama 40 hari pula. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging, sama selama 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihil malaku fayunfukhu fihi ruh. Kemudian setelah itu diutuslah kepada sesuatu yang dalam proses tadi 40 hari dalam bentuk mani, kemudian dalam bentuk segumpal darah, segumpal daging. Setelah lebih kurang 4 bulan, maka datanglah, diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh di situ. Itu makanya kalau bagi yang sudah berkeluarga atau ibunya, itu setelah 4 bulan itu ada bergerak-gerak rahim tersebut, perut itu bertumbuh sekarang karena seperti menendang-nendang, sudah mau bersalin. Kemudian setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka ditetapkan 4 perkara. Jadi sudah ditetapkan itu bikatbi rizqih, ditetapkan rezekinya. Kemudian wa ajali, ajalnya, wa amali, kemudian amalnya, wa syaqiyun au sa'id, apakah itu dia akan celaka atau nanti akan bahagia. Di hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib, di halaman berikutnya yang ketiga yaitu alam dunia. Bersalin sudah lebih kurang 9 bulan 10 hari itu secara mayoritas. Ada yang bersalinnya normal, kalau di zaman sekarang ada sesar. Maka setiap kita, anak cucu Adam, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah. Nabi SAW bersabda, dan ini hadisnya juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ma min mauludin, tidaklah setiap anak illa yuladu alal fitrah, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa bawahu yuwahidani au yunassirani au yumajjisani, maka bapak ibunya, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan menjadikannya Nasrani dan menjadikannya Majusi. Fitrah di sini disebut, yang dimaksud adalah dalam keadaan bertauhid, yaitu mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, sebagaimana tadi di dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Adapun mayoritas perjalanannya yaitu mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, masa muda, tua, renta dan wafat, itu secara umum. Karena umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 dan 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Dan ada juga yang baru lahir langsung meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di masa kanak-kanak, di masa cerianya, sedang bahagianya kita melihat berlalu, ada yang diambil oleh Allah yang Sang Maha Pemiliknya. Ini secara mayoritas. Maka setelah ajal datang, inilah yang akan kita bahas. Jadi tadi mukaddimahnya, ini pembahasan kita yang pertama kali ditanyakan di alam kubur. Pembahasan ini sebagaimana tadi di awal kita sebutkan, bahwasanya kita ambil dari hadis yang sangat panjang yang berasal dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kemudian disahihkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Bagi yang pernah melihat ada tuntunan penyelenggaraan jenazah yang sudah ada terjemahannya, itu Syekh Albani rahimahullah taala, beliau juga menukilkan hadis ini di dalam kitab tersebut. Taib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah
berangkat atau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, yaitu mengiringi jenazah seorang dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabr, dan sampailah kami di kuburan, di pemakaman. Jadi sebelum walamma yulhad, sebelum digali kuburan tersebut, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau duduk. Rasulullah SAW duduk, wajalasna haulah, dan kami pun duduk di sekeliling, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ru'usina thair, yang tenang keadaannya, sehingga disebutkan seakan-akan burung berada di atas kepala kami. Itu saking tenangnya. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita mengiring jenazah saudara-saudari kita, maka itu dalam keadaan tenang, tidak boleh bercanda. Karena kita pernah mengiringi jenazah, mengantarnya ke pemakaman, ada di antaranya yang bercanda. Di pemakaman disebutkan bahasa kita, lapanmu. Nanti disamperin sama teman, tanangnya lah, adu aja tampil. Ini sesuatu yang tidak boleh. Di pemakaman kita harus ini mengingat akan akhirat, tidak tempat untuk bercanda. Tempat bercanda di pasar, di tempat-tempat misalnya di pinggir-pinggir jalan atau di mana, di tempat-tempat kafe, tertawalah di situ. Ini pemakaman, ini kuburan yang kita semuanya akan pasti ke situ juga. Ini bagi yang normal. Kadang orang jemaah sekarang cerdik juga. Ustaz, kalau tenggelam dia di laut enggak ketemu di mana, Ustaz? Ini kita secara umum, kita membicarakan secara umum. Karena sekarang jemaah banyak yang cerdas juga, nyeletuk. Ya, bagi yang enggak ketemu jenazahnya bagaimana? Nah, ini kita membicarakan secara umum. Baik. Itu pelajaran yang pertama yang harus kita ingat, bahwasanya itu kita mengantar jenazah jangan sampai kita, dan kasihan juga terhadap orang yang ditinggal, melihat kita tertawa sementara mereka sedang bersedih, sedang menangis, kita bisanya tertawa. Terkadang sudah mengaji, dah lama mengaji, bisa juga tertawa di kuburan, waliyazubillah. Kalau diambil riwayat yang lain, Utsman bin Affan ketika berhenti di pemakaman itu menangis, sehingga ditanyakan kepada Utsman bin Affan, ketika diceritakan tentang surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi ketika di kuburan, melihat kuburan engkau menangis, kenapa? Lalu dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini dia awalnya tempat awal dari perjalanan akhirat. Jika awalnya ini mudah, maka berikutnya akan mudah perjalanan tersebut. Nah, jadi ini kuburan ini awal dari penentuan ketika ada pertanyaan yang kita bahas, pertanyaan pertama kali, ujian pertama kali oleh seluruh jenazah. Kemudian wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard farafa'a ra'sah. Jadi Nabi SAW ketika itu ada membawa semacam ranting atau dahan yang dia pukulkan ke tanah. Fara'a ra'sah, lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya. Faqal asta'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw thalatha. Jadi Nabi SAW memerintahkan agar berlindung dari azab kubur. 2 kali atau 3 kali Nabi mengucapkan tersebut. Jadi Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas langit, lalu memerintahkan agar berlindung dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, innal abdal mu'mina idza kana fi intiqa'i minad dunya, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin bila telah meninggal dunia wa iqbalin minal akhirah, dan pergi menuju akhirat, ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh, maka turunlah rombongan malaikat
dengan wajah yang putih. Jadi ketika orang sakaratul maut, datanglah malaikat. Ini yang mukmin, maka datang malaikat dengan wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum syams, seolah-olah saking bercahayanya, putihnya, seolah-olah seperti matahari wajah malaikat tersebut. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, lalu membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wahanutum min hunutil jannah, kemudian juga membawa parfum, wangi-wangian dari surga juga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, hingga sejauh mata dia duduk. Jadi hingga mereka semua duduk di sisi hingga sejauh mata memandang. Jadi gerombolan malaikat tadi duduk sampai saking banyaknya sejauh mata memandang. Kemudian thumma yaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut alaihissalam datang. Hatta yajlisa inda ra'sih, lalu duduklah dia di sisi kepalanya. Lalu fayaqul, mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang baik. Jadi dipanggil dengan ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dan sambutlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qal, lantas hadis tersebut di selanjutnya, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fisiqa, lalu ruh tersebut keluar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut kirbah. Kalau kita di zaman sekarang misalnya ada ceret atau teko, kita tampung dengan gelas, akan mudah sekali keluarnya. Kemudian dilanjutkan sampai mana tadi? Sampai kirbat. Mana tadi ya? Fayakhuzu, kemudian malaikat itu mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khuzuha. Ketika ia telah mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya tetap dalam tangannya meskipun hanya sekejap. Jadi berebut mengambil ruh orang beriman tadi. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian ruh tersebut langsung diletakkan di atas kafan, kemudian di parfum tadi yang semuanya dari sorga. Wa yakhruju minha qatyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Kemudian sehingga ruh itu baunya, wanginya, aromanya itu semerbak paling harum di muka bumi. Itu yang yang dicium oleh penduduk dari langit tadi, itu dari yang membawa kafan dari sorga, para malaikat tadi, itu yang dicium aromanya oleh mereka. Adapun kita, itu masalah yang gaib, maka kita cukup mengimaninya. Terkadang ada juga ada orang yang lama sakit, terkadang pempesnya ada, ini su'ul khotimah. Jangan kita memvonis orang seperti itu, ini matanya terbelalak, jangan kita tidak tahu apa yang telah diperbuatnya, maka tidak mesti dengan mata terbelalak itu merupakan sul khotimah. Adapun dengan seperti ini husnul khotimah, Allah taala alam, maka itu sesuatu yang gaib. Adapun ciri-ciri tandanya itu memang disebutkan, cuman tidak secara umum seperti itu, tidak secara umum, karena ketika ruh itu keluar di riwayat yang lain, dia melihat bagaimana ruh itu keluar, sehingga pas di ke atas itu lepaslah semua ruhnya. Itu makanya ada yang matanya terbelalak. Itu bukan salah satu tanda dari su'ul khatimah. Itu makanya ada doa yang agar ditutup, agar ditutup. Kemudian
fayas'adu biha fala yamurrun ya'ni biha ala malaminal malaikah. Jadi malaikat tersebut membawa naik ke atas langit hingga tidaklah mereka melewati sekawan malaikat ada. Jadi setiap pintu-pintu langit pertama, langit kedua itu penduduk langitnya adalah malaikat, dan mereka mencium aroma tersebut lalu mereka mengatakan, ruh siapakah ini, maka disebutkan namanya, ini adalah ruhnya si fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Disebutkan jika dia perempuan disebutkan fulanah binti fulan. Jadi disebutkan dengan nama bi ahsanil asma'i lati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama yang baik ketika dipanggil ketika dunia, hatta yantahu biha ila samad dunya fayastaftihulah fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samal lati taliha. Jadi pintu-pintu langit pun dibukakan karena takjubnya mereka dengan aromanya, semerbaknya aroma tersebut, maka dijawab seperti itu. Dan akhirnya maka sampai ke langit ketujuh, hatta yuntaha bihi ila sama sabi'ah, sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wajal, maka Allah azza wajal berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, maka ditetapkan catatan amalannya di illiyin, wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, maka dikembalikan ruhnya kembali ke jasadnya. Itu ghaib, masalah yang ghaib, maka seperti itulah. Maka itu di bagian akhir itu dari tanah tersebut diciptakan, dan dari tanah itu dikembalikan, dan dari tanah itu nanti akan dibangkitkan kembali setelah terjadi peristiwa hari kiamat, ditiupnya sangkakala yang kedua. Yang pertama tanda hari kiamat semuanya hancur, yang kedua sangkakala kedua yang ditiup tersebut, trompet tersebut, itu maka dibangkitkan seluruhnya di padang mahsyar. Kemudian disebutkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, fatu'adu ruhuhu fi jasadi fayati malakani fayujlisani fayaqulani lah. Kemudian dikembalikan ruh itu ke jasadnya, datang dua malaikat dan mendudukkannya. Di sini dia pertanyaan pertama pembahasan kita tersebut. Ini dia pertanyaan yang fayaqulani lah. Maka kedua malaikat tersebut menanyakan, man rabbuk, siapa Rabb? Ini kalau kita di dunia ini bisa kita, man Rabb, kita tahu Allah azza wajal, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya di alam kubur, alam yang belum pernah kita merasakan, yang ketika sebelumnya kita merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakitnya, bayangkan seluruhnya dilepas dari tubuh kita. Nabi sendiri merasakan sakaratul maut. Innalil mauta li sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sakit kematian, dilepasnya kita, bagaimana seluruhnya dilepas, seolah-olah kalau yang tadi jasad yang mukmin yang kita ceritakan sebelum ini, yang kita sebutkan, itu masih mudah walaupun ada sakitnya. Namun nanti bagaimana yang orang kafir setelah ini, akan orang yang berdosa, orang yang fajir, nanti akan dibahas setelah ini. Kemudian dijawab, fayaqul rabbiyallah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulan lah, kemudian ditanyakan lagi, ma dinuk, ditanyakan tentang apa agama, ditanyakan agamanya, maka dijawab dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu ditanyakan kembali, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu, kepada kalian? Maka dijawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, atau di riwayat yang lain man nabiyyuk, siapa nabimu, di riwayat yang lain. Kemudian ditanyakan lagi oleh kedua malaikat tersebut, wa ma ilmuk, jadi apa ilmu yang kamu pelajari? Qara'tu kitab Allah, lalu dijawab, aku telah mempelajari atau membaca kitabullah, fa amantu bihi wa sadaqtu, aku beriman terhadap kitabullah tersebut dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, maka ada panggilan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur, fa afrishuhu minal jannah. Lalu di sini disebutkan, maka pakaikanlah dia dari pakaian surga, wal bisuhu minal jannah wa afuhu lahu baban ilal jannah, maka bukakan baginya pintu surga. Qal fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Jadi maka datanglah kepadanya angin yang sepoi-sepoi dan bau harum surga, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Inilah kenikmatan kubur. Jadi dia seolah berada di taman-taman surga, ditampakkan kenikmatan kubur. Lalu apa yang dikatakannya? Setelah itu dijelaskan oleh Bara' bin Azib meriwayatkan, fayati rajulun hasanun wajh, maka datanglah seorang laki-laki yang berupa laki-laki yang bagus sekali, elok sekali wajahnya, hasanut thiyab, pakaiannya juga bagus, thayyibur rih, yaitu baik aromanya, fayaqul abshir billadhi yasurruk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Jadi diberi kabar gembira dan dia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Fayaqulullah man anta, maka ditanyakan oleh jenazah tadi, siapa engkau? Fahjukal wajha yaji'u bil khair, fayaqul anna amaluk, jadi ini adalah amalakus saleh, amal solehmu. Fayaqula rabbi aqimis sa'ah hatta arja'a ila ahli wa mali, lalu dia meminta, ya Allah, tegakkanlah segera hari kiamat. Jadi dia minta disegerakan hari kiamat sehingga bisa kembali bersama keluarga dan hartaku. Jadi ini permintaan orang yang mendapatkan, yang wafat dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan kubur, mendapatkan kenikmatan. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan yang menjadi kegembiraan bagi jenazah ketika di alam kubur, yang membuat mereka gembira hanya satu saja. Ini dia, amal soleh saja. Mungkin ada yang tambahan, kita tambahkan, Nabi juga menyebutkan bagi istighfar, permohonan anak-anaknya kepadanya, maka itu juga bermanfaat bagi orang tua kita yang telah tiada. Doakanlah mereka, dan itu sangat bermanfaat sekali, sehingga mereka pun terheran-heran apa yang menyebabkan ini. Lalu dijawab, ini karena istighfar dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kita secara ringkas saja karena waktu yang sudah mepet sekali, kita gambarkan keadaan seorang yang kafir atau fajir. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi didatangi dengan sekumpulan malaikat yang membawa kain kafan yang wangi-wangian dari surga yang wangi. Ya, ini kebalikannya. Yang aromanya busuk dan ruhnya pun tidak seperti tadi. Itu ruhnya dipaksa seolah-olah seperti remasan kain, airnya bercerai-berai, seperti itu keluar ruhnya. Bahkan ada yang dipukul paksa agar ruhnya meninggalkan jasadnya. Semuanya tidak suka dengan bau ruh. Apa nih, busuk sekali ini. Sampai di malaikat-malaikat dan pintu langit pun tidak dibukakan untuknya. Si fulan bin fulan, apa ini nih? Dan akhirnya ditolaklah dia, dikembalikan jasadnya, dikembalikan seperti yang tadi. Tetapi pas malaikat bertanya, man rabbuk, jawabannya la adri, ma dinuk, seperti itu, la adri, tidak mengetahui. Ini keadaan orang yang tidak beriman, orang yang kafir,
orang yang fajir, beginilah keadaannya. Ditanya tentang agama juga, la adri, tidak mengetahui. Dan ini soal yang pertama kali ditanya di dalam kubur. Sebagaimana tadi kita singgung, Utsman kenapa menangis ketika di pekuburan, ini dia. Apabila tidak lulus ujian di alam kubur ini. Alangkah indahnya salah seorang ulama akidah kita menulis matan akidah al-usul tsalatsa, 3 landasan utama, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Pernah dibahas di tempat kita, masjid kita ini, matan usul tsalatsa sama ustaz yang lain, itu bermanfaat. Tipis, tetapi di sana dijelaskan tentang ma'rifatullah, ma'rifatud din, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Itu mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan tadi kebalikan juga, bahwasanya dia mendapatkan lorong, istilahnya tidak seperti kenikmatan surga tadi, kenikmatan kubur, tetapi azab kubur, yang sehingga akhirnya dia mengatakan agar jangan ditegakkan hari kiamat. Yang tadi minta disegerakan hari kiamat, yang fajir agar tidak ditegakkan hari kiamat. Itu secara ringkas hadis dari Bara bin Adib yang baru saja kita mempelajarinya. Dan di sini dijelaskan keadaannya, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhul jannata hatta yalijal jamanu fi sammil khiyat. Dalam surah Al-A'raf 40, keadaan orang tadi, tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Ini kiasan yang indah dalam Al-Qur'anul Karim. Bayangkan permisalan onta masuk ke lubang jarum, itu mustahil. Seperti itu juga keadaan orang yang fajir, orang yang kafir, dia tidak akan masuk surga. Semustahil. Firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihi fi makanin sahiq. Bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan ia terjatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Itu perumpamaan orang yang berbuat syirik. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan ketika kita belum ditanya di dalam kubur, yaitu kita harus mempersiapkan tentang pertama akidah kita yang sahih, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid kita. Itu yang pertama. Jangan disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang di Subulus Salam kita pernah membaca Subulus Salam syarah dari Bulughul Maram, bahwasanya dinukilkan ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ini masjid Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan yang dinukilkan di situ, bahwasanya sebenarnya ilmu ini mudah, agama ini mudah, ibarat titik, sudah. Qala Allah, qala Rasul, selesai. Tetapi orang-orang jahil membuatnya bertitik-titik-titik. Orang jahil yang membuat seperti itu. Kita sampaikan nas Al-Quran, kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sekarang zamannya. Maka kembalilah kita yang bercerai-berai, kita kembalikan lagi, sibukkanlah diri kita dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, yang itu yang akan membekali kita amal soleh kita ketika di alam kubur. Dan terakhir kita bawakan sebelum kita mengumandangkan azan, bahwasanya seluruhnya kematian itu adalah suatu kepastian. Bahkan ulama menyebutkan pastinya kita mati lebih pasti daripada matahari di lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila seseorang ditimpa musibah, maka katakanlah sesungguhnya kami milik Allah
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Setiap kita seluruhnya akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itulah disempurnakan pahala-pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka, kemudian wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah keberuntungan. Itu sungguhlah keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan, yang menipu. Kemudian di ayat yang lain kita juga bawakan di sini ini untuk mengingatkan kita, karena lalainya kita dengan kehidupan dunia, jauhnya kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, acuhnya kita terhadap sabda Nabi yang mulia. Maka mudah-mudahan dengan pelajaran ini, ayat-ayat yang beberapa ayat kita bawakan mengingatkan akan kita, perbekalan kita ketika ingin ditanyakan di alam, pertanyaan pertama di alam kubur. Kemudian di ayat yang lain, walikulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki batas waktu, ajalnya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila batas waktu itu telah datang, sebagaimana tadi di hadis, ketika di alam rahim datanglah malaikat di usia janin 4 bulan, ditentukanlah amalnya apa. Tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Detiknya 32, itu tidak bisa dijadikan 33, tidak bisa juga dijadikan 31. Itu sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati, kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kematian adalah pemisah antara alam dunia dan akhirat. Kubur adalah tempat awal alam akhirat, dan perjalanan akhirat sangat panjang. Dan alhamdulillah kami pernah membahas juga materi perjalanan panjang takkan pernah pulang. Itu pembahasan mulai dari kematian sampai kalau dia diselamatkan oleh Allah maka sampai ke surga, kalau tidak waliyazubillah dia tempat terakhirnya adalah. Itu juga ada pernah kita membahas pembahasan tentang itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapatkan bekal yang baik ketika ruh kita berpisah dengan jasad kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.